Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Bapak. Untuk pada pertemuan kali ini, Bapak akan membahas tentang materi karya ilmiah. Pada pertemuan sebelumnya, Bapak telah membagikan materi karya ilmiah ini secara garis besar, dan untuk pada pertemuan kali ini, Bapak akan menjelaskan tentang materi karya ilmiah tersebut. Langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama adalah pengertian dari karya ilmiah. Karya ilmiah secara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan sebuah karya tulis yang berdasarkan prinsip-prinsip ilmiah yang didasari oleh fakta dan data yang didapatkan dari hasil eksperimen, penelitian, pengamatan, dan juga kajian pustaka. Jadi pada intinya karya ilmiah itu merupakan sebuah karya tulis yang berisikan sebuah informasi-informasi secara faktual dan objektif yang diawali dari adanya sebuah masalah yang ditemukan, baik itu secara pengamatan, penelitian, ataupun dikaji secara kajian pustaka, ataupun berdasarkan jurnal-jurnal, ataupun buku-buku pengetahuan yang berkaitan tentang masalah yang dibahas oleh karya ilmiah tersebut. Untuk selanjutnya yakni pembahasan tentang jenis-jenis karya ilmiah. Jenis-jenis karya ilmiah berdasarkan penyajian dan bentuknya ada dibagi menjadi 3. Yang pertama bentuk populer, yang kedua semi formal, dan yang ketiga bentuk formal. Yang pertama ada bentuk populer. Yang pertama bentuk populer. Nah, karya ilmiah yang berbentuk populer ini merupakan sebuah karya ilmiah yang bersifat santai dan bahasanya pun mudah dipahami, tidak berbelit-belit, dan biasanya dijumpai di dalam media massa seperti koran ataupun majalah. Akan tetapi, walaupun karya tulis berbentuk populer ini sifatnya akrab ataupun santai, tetapi tidak bersifat rekaan ataupun fantasi, ataupun juga tidak sifatnya bercanda atau bersunda gurau. Nah, yang kedua, karya tulis berbentuk semi formal. Karya tulis yang berbentuk semi formal ini merupakan sebuah karya tulis yang strukturnya, yang sistematikanya diringkas, tidak selengkap yang bentuk formal. Seperti contohnya dari awal seperti halaman judul, kata pengantar, daftar isi, bab 1 masuk ke pendahuluan, bab 2 pembahasan, dan bab 3 penutup yang isinya simpulan dan saran, dan yang ketiga dan yang terakhir ada daftar pustaka. Nah, jadi sistematikanya simpel, tidak terlalu banyak sebanyak dari bentuk formal. Untuk yang semi formal biasanya bentuknya contohnya seperti laporan perjalanan, studi tour, dan makalah seperti biasa pada umumnya. Dan yang ketiga yakni karya tulis berbentuk formal. Karya tulis yang berbentuk formal ini merupakan sebuah karya tulis yang sifatnya digunakan untuk kepentingan akademis, seperti contohnya skripsi, tesis, dan disertasi. Misalnya untuk strukturnya, yang pertama ada halaman judul, lembar pengesahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar grafik, tabel kalau misalkan ada. Lalu masuk ke bab 1 pendahuluan, bab 2-nya ada kajian pustaka atau kajian teori, bab 3-nya metode penelitian, bab 4-nya pembahasan atau juga hasil penelitian dan pembahasan, bab 5-nya penutup yang isinya simpulan dan rekomendasi, dan yang terakhir ada bagian daftar pustaka dan dilanjut oleh lampiran, dan juga bisa disertai dengan riwayat hidup penulis. Selanjutnya pembahasan tentang sistematika karya ilmiah. Sistematika karya ilmiah yang Bapak gunakan atau yang Bapak bahas adalah karya ilmiah yang berbentuk formal. Yang pertama ada halaman judul.
Halaman judul ini merupakan berisikan tentang judul karya ilmiah yang kita buat, lalu ada logo instansi penulis, selanjutnya ada nama identitas dari penulis tersebut, dan yang terakhir ada nama identitas ataupun lembaga penulis tersebut. Selanjutnya ada lembar pengesahan. Lembar pengesahan merupakan sebuah lembaran yang berisikan tentang peresmian karya tulis ataupun karya ilmiah yang telah dibuat oleh penulis tersebut. Biasanya ditandatangani oleh pimpinan lembaga ataupun instansi dari penulis tersebut. Selanjutnya ada kata pengantar. Kata pengantar merupakan sebuah prakata dari penulis karya ilmiah tersebut. Biasanya ucapan rasa syukur ataupun gambaran secara garis besar dari karya ilmiah tersebut. Selanjutnya ada abstrak. Abstrak merupakan sebuah ringkasan dari isi karya ilmiah yang kita buat. Biasanya ada kata kunci ataupun juga gambaran dari ringkasan karya tulis yang kita buat. Selanjutnya ada daftar isi. Daftar isi merupakan kumpulan beberapa judul, subjudul, dan juga disertai dengan nomor halamannya. Daftar isi ini berfungsi untuk memudahkan pembaca dalam mencari bagian-bagian judul ataupun subjudul dari karya ilmiah yang kita buat. Selanjutnya ada bagian bab 1, pendahuluan. Pendahuluan merupakan bagian awal dari karya ilmiah, biasanya berisikan 4 bagian. Yang pertama ada latar belakang. Latar belakang merupakan sebuah dasar ataupun alasan mengapa kita mengangkat judul ataupun masalah yang ada dalam karya ilmiah tersebut, yang dijelaskan secara garis besar dari pembahasan secara umum maupun secara khusus, yang dijelaskan secara sedetail mungkin. Bisa juga disertai dengan alasan-alasan dan argumen-argumen baik secara faktual dan objektif mengapa penulis mengangkat topik ataupun masalah yang ada dalam karya ilmiah tersebut. Selanjutnya ada bagian rumusan masalah. Rumusan masalah merupakan sebuah persoalan ataupun masalah yang ditemukan oleh penulis yang diutarakan ataupun yang dibuat menggunakan kalimat pertanyaan. Biasanya menggunakan kalimat pertanyaan bagaimana. Misalkan contohnya, bagaimana pengaruh sistem belajar kebut semalam terhadap nilai ulangan harian. Seperti itu. Selanjutnya ada bagian tujuan. Tujuan merupakan sebuah fokus ataupun sebuah capaian yang harus dicapai dalam pembahasan karya ilmiah yang kita buat. Biasanya mengacu berdasarkan rumusan masalah. Misalkan tadi rumusan masalahnya adalah bagaimana pengaruh sistem belajar kebut semalam terhadap nilai ulangan harian. Otomatis untuk tujuan karya ilmiahnya adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan pengaruh sistem kebut semalam terhadap nilai ulangan harian. Seperti itu. Selanjutnya ada manfaat penelitian atau manfaat karya ilmiah. Bagian manfaat merupakan sebuah bagian yang menjelaskan tentang kegunaan dari karya ilmiah yang kita buat. Apakah untuk kepentingan akademis, kepentingan masyarakat, sosial, ataupun untuk kepentingan secara pribadi, misalkan untuk menyelesaikan studi belajar tertentu. Biasanya untuk manfaat ini ada dibagi dua, secara teoretis sebagai manfaat secara pengetahuan, secara tertulis ataupun secara praktis, yakni manfaat yang dirasakan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari dari karya ilmiah yang kita buat. Selanjutnya masuk ke bab 2, yakni bab kajian teori ataupun kajian pustaka. Nah, bab ini berisikan tentang teori-teori yang menjadi landasan
dibuatnya karya ilmiah tersebut. Biasanya untuk bab 2 ini terdiri dari grand theory yang merupakan teori utama yang digunakan. Ada middle level theory merupakan teori yang menengah. Yang terakhir ada affiliate theory. Affiliate theory merupakan sebuah teori penerapan praktis yang merupakan teori yang berhubungan langsung tentang masalah-masalah yang ada dalam karya ilmiah yang kita buat. Nah, itu merupakan bagian dari kajian pustaka ataupun kajian teori. Selanjutnya masuk ke bab 3, yakni bab metode penelitian. Bab 3 merupakan sebuah bab yang menjelaskan tentang bagaimana cara ataupun tahapan-tahapan bagaimana kita membuat karya ilmiah tersebut. Apakah metodenya menggunakan metode penelitian deskriptif, eksperimen, studi kasus, ataupun secara tindakan kelas. Nah, yang pertama secara deskriptif. Secara deskriptif ini merupakan sebuah karya tulis yang menggambarkan sebuah masalah berdasarkan kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif merupakan sebuah data yang bisa diukur, sementara kualitatif suatu data yang bisa dinilai secara garis besar, tidak secara angka. Sementara yang kedua, metode secara eksperimen merupakan sebuah karya tulis yang metodenya, cara penyampaiannya secara pengamatan, observasi secara langsung terhadap masalah yang kita buat dalam karya ilmiah tersebut. Dan yang ketiga, ada metode studi kasus. Ini jelas berarti metodenya berdasarkan masalah yang langsung ditemukan di lapangan yang akhirnya langsung dijadikan sebuah karya ilmiah. Dan terakhir ada tindakan kelas. Nah, untuk metode tindakan kelas ini merupakan biasanya digunakan oleh guru-guru ya dalam mengidentifikasi permasalahan yang dirasakan oleh siswa, khususnya tentang kesulitan belajar dan untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, itu ada 4 metode penelitian. Intinya untuk bab 3 ini menggambarkan tentang bagaimana tahapan-tahapan, cara-cara yang digunakan penulis dalam membuat karya ilmiah tersebut. Selanjutnya di bab 4, yakni hasil penelitian dan pembahasan. Nah, di bab 4 ini berisikan tentang sebuah hasil penelitian, yakni berisikan sebuah data-data faktual yang ditemukan oleh pembuat ataupun peneliti karya ilmiah tersebut, yang digambarkan ataupun yang dijelaskan secara objektif yang dijelaskan di bab 4. Seperti itu. Biasanya data-data yang sifatnya lebih faktual dan objektif ya. Jadi intinya misalkan apabila ada permasalahan, misalkan karya ilmiahnya tentang permasalahan kesulitan belajar, otomatis untuk hasil penelitiannya bisa berupa identitas siswa yang mengalami kesulitan belajar tersebut secara komprehensif, dari mulai hasil ulangannya dan gangguan-gangguan belajar yang ia miliki atau rasakan. Nah, selanjutnya ada pembahasan. Setelah ditemukan data-datanya dari hasil penelitian, lalu kita selaku penulis ataupun si pembuat karya ilmiah tersebut menganalisis, mengidentifikasi terlebih dahulu dari hasil penelitian, lalu menganalisis hasil penelitian tersebut menggunakan teori-teori yang dibahas di bab 2 di bagian kajian teori. Setelah kita menganalisis hasil penelitian yang kita temukan, lalu kita jelaskan secara detail di bagian pembahasan atau 4.2 ya. Secara garis besar kita jelaskan, lalu itulah isi dari pembahasan atau bagian 4.2 dari bab 4. Selanjutnya bab terakhir ada bab 5, yakni bagian kesimpulan dan rekomendasi. Nah, bagian ini berisi tentang kesimpulan dari karya ilmiah yang kita buat. Biasanya berdasarkan rumusan masalah. Apabila rumusan masalahnya ada 3 poin, otomatis nanti simpulannya ada 3, menyesuaikan dari rumusan masalah. Tidak akan berbeda. Seperti itu.
Jadi patokannya adalah rumusan masalah yang kita buat sebelumnya. Maka dari itu nanti di simpulannya juga ada 3 apabila rumus masalahnya 3. Nah selanjutnya ada bagian saran. Bagian saran ini merupakan sebuah harapan-harapan yang dijelaskan, yang dilontarkan oleh penulis kepada masalah ataupun kepada situasi yang ditemukan di lapangan terhadap karya ilmiah yang dibuat. Seperti itu. Selanjutnya bagian daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan sebuah bagian daftar buku-buku yang menjadi acuan yang digunakan dalam karya ilmiah yang kita buat. Biasanya berisikan nama penulis, tahun terbit, kota terbit, judul bukunya, lalu nama penerbit, dan disusun secara alfabetis sesuai dengan nama penulis bukunya, dan nama penulis bukunya pun ditulis secara terbalik ya. Misalkan nama Bapak Husni Suwandi berarti Suwandi Husni, seperti itu. Dan yang terakhir sekali ada bagian lampiran-lampiran. Lampiran-lampiran ini biasanya berisikan dokumentasi baik itu foto ataupun data-data yang berkaitan tentang karya ilmiah yang kita buat. Seperti itu. Jadi untuk sistematika karya ilmiah yang bersifat berbentuknya formal sangatlah banyak ya. Yang diawali dari halaman judul, lembar pengesahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, bab 1 pendahuluan ada 4, latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, dan bab 2 ada pembahasan, berisikan kajian-kajian teori yang digunakan untuk karya ilmiah kita, dan bab 3 ada bagian metode penelitian, cara ataupun tahapan yang digunakan dalam karya ilmiah kita. Dan keempat ada bagian hasil penelitian dan pembahasan. Dan bab 5 yang terakhir ada bagian simpulan dan rekomendasi. Lalu yang terakhirnya ada bagian daftar pustaka dan lampiran. Seperti itu. Dan juga bisa boleh menambahkan daftar riwayat hidup ataupun riwayat hidup dari penulis karya ilmiah tersebut. Alhamdulillah untuk pertemuan kali ini Bapak cukupkan sekian. Mudah-mudahan untuk materi ini dapat dipahami. Dan apabila ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Cukup sekian dari Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.